Hao. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang novel klasik Tiongkok yang berjudul The Scholars atau Rulin Weiser, dan video ini dibuat oleh kelompok 5. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada ringkasan novel. The Scholars atau dalam bahasa aslinya Rulin Weiser adalah sebuah novel satir klasik dari Tiongkok yang ditulis oleh Wu Chengshi pada abad ke-18. Novel ini menggambarkan kehidupan para sarjana pada dinasti Qing yang terobsesi gelar dan jabatan melalui sistem ujian kenegaraan. Cerita ini disajikan dalam bentuk kumpulan kisah dan tokoh yang saling berkaitan, tanpa ada satu tokoh utama yang dominan. Penulis menyindir perilaku munafik para cendekiawan dan pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, kedudukan sosial, dan penghormatan dari masyarakat dibandingkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kesederhanaan, dan integritas. Salah satu tokoh penting, Wang Mian, digambarkan sebagai seniman dan sarjana yang menolak kekuasaan dan mempertahankan moralitas dan kemandiriannya. Melalui tokoh-tokohnya, novel ini menunjukkan bahwa kebijakan sejati bukan ditemukan oleh gelar atau pangkat, tetapi oleh tindakan dan hati nurani. Dengan gaya penulisan yang ringan, penuh humoris dan realistik, The Scholars mengajak pembaca untuk merenung kembali tujuan pendidikan dan makna menjadi seorang intelektual sejati. Selanjutnya, ada resensi novel yang berisi identitas buku. Yang pertama ada judul novel yaitu The Scholars atau dengan nama asli atau judul asli Rulin Weiser dan nama pengarang Wu Chengshi dengan nama samaran Wu Qingshi. Penerbit itu French Language Press di Beijing dan tahun terbit dan cetakan yang kami temukan merupakan cetakan keempat pada tahun 1995 dengan edisi pertama ada di tahun 1957. Selanjutnya ada sinopsis singkat. The Scholars adalah satiritis yang menggambarkan kehidupan para sarjana dan intelektual Tiongkok pada masa dinasti Qing. Cerita tidak berpusat pada satu tokoh utama, melainkan terdiri dari berbagai kisah pendek yang saling berkaitan tentang karakter-karakter yang terlibat dalam dunia pendidikan dan ujian kenegaraan. Alih-alih memuliakan kaum sarjana, Wu Chengshi justru menyindir keras sistem pendidikan dan moral para intelektual yang lebih mementingkan gelar dan jabatan daripada nilai kebijakan dan ilmu pengetahuan sejati. Selanjutnya ada gaya penulisan. Wu Chengshi menggunakan gaya naratif yang lincah, penuh ironi dan humoris satir. Selanjutnya ada gaya penulisan. Wu Chengshi menggunakan gaya naratif yang lincah, penuh ironi dan humor satir. Ia memakai bahasa yang kaya dan tajam untuk mengejek kebobrokan sosial dan budaya ilmuwan pada zamannya, namun tetap menyisihkan kisah-kisah menghibur yang menggugah pikiran. Selanjutnya, kelebihan dari novel The Scholars. Yang pertama, ada tema yang dalam dan kritis, yaitu kritik tajam terhadap sistem ujian atau status sosial, sangat relevan dengan konteks yang modern. Selanjutnya ada karakter yang beragam. Setiap karakter memiliki keunikan dan mencerminkan realita sosial Tiongkok kuno. Selanjutnya ada gaya penulisan satir, yaitu menyampaikan pesan sosial dengan humor halus dan ironi. Yang terakhir, realismenya yang tinggi, yaitu dapat menggambarkan kehidupan rakyat, dunia akademik, dan politik secara jujur dan menyentuh. Dalam resensi novel selanjutnya, ada kekurangan novel, yaitu dalam novel ini alur cerita terpisah-pisah. Karena terbentuk semi-episodik, alur bisa terasa tidak fokus bagi pembaca yang menginginkan narasi utama tunggal. Selanjutnya ada jumlah tokoh yang sangat banyak yang bisa membuat pembaca bingung bila tidak mencatat atau memperhatikannya dengan seksama. Dan yang terakhir, novel ini memiliki kekurangan yaitu memiliki bahasa klasik dan budaya lokal, yang dimana beberapa referensi mungkin sulit dipahami tanpa pengetahuan konteks sejarah Tiongkok. Yang terakhir dalam resensi novel yaitu karakter yang menarik.
Beberapa tokoh dalam novel ini yang menonjol antara lain yang pertama ada Fan Chin, sarjana tua miskin yang akhirnya lulus ujian negara dan menjadi gila karena kebahagiaan yang berlebih-lebihan. Sebuah satir tajam tentang tekanan sosial terhadap pencapaian akademik. Yang kedua ada Kong Itze, terkenal lewat cerita pendek Lu Xun, tetapi juga paralel dengan karakter-karakter dalam novel ini. Representasi kaum terpelajar yang jatuh miskin namun tetap membanggakan pendidikan klasik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur intrinsik yang terkandung pada novel The Scholars atau Ruolin Weishi. Dalam unsur intrinsik ada 7 bagian, yaitu tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Oke, yang pertama ada tema. Novel ini memiliki 2 tema, yaitu tema besar dan tema kecil. Tema besar yang dimiliki oleh novel ini adalah kritik terhadap sistem pendidikan dan birokrasi zaman dulu. Lalu, untuk tema kecil yang dimiliki, yaitu yang pertama ada kemunafikan para sarjana. Lalu, kedua ada ketulusan rakyat kecil yang sering disalahkan. Dan yang terakhir, yaitu pentingnya kejujuran dan hidup sederhana. Selanjutnya ada alur. Novel ini memiliki alur campuran atau maju dan mundur. Cerita yang dimulai dengan kisah Wang Mian lalu berpindah-pindah ke tokoh lainnya. Banyak kisah sampingan yang memperlihatkan kehidupan para sarjana dan hal ini membuat alur terasa seperti mozaik, kehidupan saling berhubungan. Selanjutnya ada latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Pada novel ini, latar tempat di Tiongkok terutama di desa kecil, kota kecil, dan istana pemerintahan. Latar waktunya yaitu pada masa dinasti Qing sekitar abad ke-18, dan latar suasana yang dimiliki oleh novel ini adalah kadang serius, lucu, dan kadang juga menyedihkan. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Seperti yang disebutkan tadi bahwa novel ini memiliki banyak tokoh atau karakter. Yang pertama ada Fan Chin, yaitu seorang sarjana miskin, polos, dan gugup saat lulus ujian, menjadi simbol kritik terhadap ambisi status sosial. Yang kedua ada Chou Chin, yaitu seorang guru tua, jujur dan sabar, gigih belajar walau tua, yang akhirnya lulus ujian. Yang ketiga ada Wang Mian, pelukis berbakat, sederhana, dan anti jabatan. Bakti pada ibu, hidup sebagai pertapa. Yang selanjutnya ada Huang Chao-chen, sarjana idealis, jujur, anti korupsi, teladan moral, dan bakti anak kepada orang tua. Yang kelima ada Wang Hui, sarjana muda, ambisius dan sombong, sebagai pewakil sifat tinggi hati kaum terpelajar. Yang keenam ada Tu Shaoqing, sarjana kaya, boros tapi dermawan, pecinta sastra, dan menjadi simbol dekadensi kalangan elit. Yang ketujuh ada Qi Hengsan, seorang cendekiawan bijak, teman diskusi Tu Shaoqing, simbol kearifan dan prinsip Konfusianisme. Yang kedelapan ada Mei Qiu, seorang sarjana muda, sombong, suka merendahkan yang belum lulus, sebagai cerminan sistem sosial hierarki. Yang kesembilan ada Yang kesembilan ada Sun Mei, yaitu seorang murid kecil, sebagai simbol harapan masa depan. Nama Mei ini mengandung keberuntungan. Yang terakhir ada Shen Qiuqi, yaitu seorang wanita terpelajar, setia pada nilai moral, menolak dijadikan selir, dan menjadi simbol keteguhan perempuan. Selanjutnya ada amanat. Novel ini memiliki beberapa amanat. Yang pertama yaitu jangan mudah tergiur oleh jabatan semata. Yang kedua, pentingnya kejujuran dan moral. Yang ketiga itu kritik terhadap kemunafikan dan sistem yang tidak adil. Selanjutnya, jangan belajar hanya untuk mengejar pangkat atau harta. Dan yang terakhir, hargai ilmu yang benar, bukan sekedar untuk gelar atau hanya status. Lalu ada sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Narator mengetahui isi hati dan pengalaman para tokoh, dan kadang menyampaikan komentar secara langsung yang menyindir para tokohnya. Dan yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan yaitu cenderung halus namun syarat makna.
humor, dan sindiran yang banyak digunakan untuk menyampaikan kritik sosial, dan puisi serta peribahasa khas Tiongkok yang juga memperkaya ekspresi sastra dalam cerita. Selanjutnya, ada unsur ekstrinsik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Unsur ekstrinsik dibagi menjadi dua, yaitu latar belakang sosial dan latar belakang budaya. Latar belakang sosial menjelaskan beberapa, yaitu sistem ujian kekaisaran. Pada masa itu, nasib seseorang sangat ditentukan oleh hasil ujian kekaisaran. Kalau lulus, seseorang bisa jadi pejabat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dan gelar punya pengaruh yang besar. Dan yang kedua, pengagungan gelar. Masyarakat sangat menghargai orang yang punya gelar, walaupun sebenarnya belum tentu mereka lebih jujur atau pintar dibanding orang biasa. Dan yang ketiga, pandangan terhadap orang miskin. Orang miskin dipandang rendah oleh masyarakat, padahal mereka bisa saja lebih jujur dan bijaksana dibanding pejabat atau orang kaya. Latar belakang budaya. Ini menggambarkan nilai budaya yang ada di masyarakat Tiongkok, salah satunya nilai Konfusianisme. Budaya Tiongkok saat itu menjunjung tinggi ajaran Konfusius seperti pentingnya moral, tata krama, dan pendidikan. Dan yang kedua, penyalahgunaan moral. Meskipun nilai moral diagungkan, tapi pada praktiknya sering disalahgunakan demi ambisi atau pujian semata. Dan yang ketiga, refleksi budaya dalam sastra. Banyak nilai puisi, adat, dan norma budaya yang tercermin dalam gaya bahasa novel. Jadi, isi cerita bukan hanya hiburan, tapi juga syarat nilai budaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam unsur ekstrinsik dibagi menjadi tiga, yaitu nilai moral, sosial, dan pendidikan. Nilai moral ini berkaitan dengan sikap batin dan perilaku baik yang seharusnya dimiliki seseorang, yaitu kejujuran dan ketulusan lebih penting dari jabatan. Dalam cerita ditunjukkan bahwa integritas pribadi, jujur dan tulus lebih bermakna dibanding sekedar memiliki jabatan tinggi. Jangan menjadi orang munafik demi kekuasaan. Kritik terhadap orang-orang yang berpura-pura atau bersikap tidak sesuai hati nurani hanya demi mendapatkan kekuasaan. Cerita ini memberi pelajaran agar kita tetap jujur meskipun godaan jabatan besar. Yang kedua, nilai sosial. Berkaitan dengan pandangan terhadap hubungan antar individu di masyarakat. Mengkritik masyarakat yang terlalu hormat pada orang berpangkat tanpa melihat wataknya. Banyak yang menghormati pejabat atau orang kaya hanya karena status, tanpa mempertimbangkan apakah mereka benar-benar layak dihormati. Menunjukkan bahwa orang sederhana pun bisa lebih bijak daripada pejabat. Orang yang hidup sederhana dan rendah hati seringkali lebih jujur, adil, dan bijaksana, bahkan lebih baik daripada orang yang memiliki jabatan tinggi. Nilai pendidikan berkaitan dengan semangat belajar dan tujuan pendidikan yang benar. Belajar harus dilandasi niat yang tulus, bukan hanya untuk lulus ujian atau jadi pejabat. Pendidikan seharusnya menjadi sarana memperbaiki diri, bukan sekedar alat untuk mengejar gelar atau jabatan. Pendidikan seharusnya membuat orang bermoral, bukan serakah. Orang terdidik harusnya menunjukkan moral yang baik, bukan menggunakan ilmunya untuk menipu atau mengejar kekuasaan semata. Latar belakang penulis. Wu Qingsu atau dalam pinyin disebut Wu Qingzi. Dia adalah seseorang sastrawan asal Anhui, Tiongkok yang hidup pada masa dinasti Qing. Dia lahir pada tahun 1701 dan wafat pada tahun 1754. Meskipun berasal dari keluarga yang kaya dan terpelajar, Wu Qingzi memilih menjalani hidup sederhana karena kekecewaannya terhadap sistem ujian kekaisaran yang menurutnya penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan. Walaupun sempat menjadi pejabat, dia akhirnya meninggalkan jabatannya karena tidak tahan dengan adanya korupsi dalam sistem birokrasi. Karya terkenalnya berjudul The Scholar, judul asli Rulin Wise, yang merupakan sebuah novel satir. Dalam novel ini, Wu menggambarkan bagaimana para sarjana dan pejabat lebih mementingkan jabatan serta pangkat dibanding kejujuran dan ilmu pengetahuan yang sejati. Melalui karya-karyanya, Wu Qingzi menyampaikan kritik sosial yang tajam terhadap masyarakat zamannya. Namun, disampaikan dengan gaya yang penuh humor dan sindiran cerdas.
dan salah satu karya-karyanya terutama The Scholars. Dia menyuarakan bahwa ilmu bukan untuk pamer jabatan, tapi untuk membentuk karakter yang jujur dan bermoral. Nah, yang tadi adalah beberapa pembahasan tentang novel klasik Tiongkok The Scholars atau Ruling March. Semoga bermanfaat ya. Xie xie